Jadi kenapa Ibu memutuskan untuk berkontribusi di dunia pendidikan? Dunia pendidikan buat saya pribadi itu bukan hal yang baru ya Mbak ya, karena dari tahun 1996 saya sudah mengajar di kampus Gunadarma selama 11 tahun ya waktu itu. Lama juga ya Bu? Ya, jadi dari situ dunia pendidikan itu ya sudah menjadi keseharian saya sehari-hari, karena setiap hari saya bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan rekan-rekan saya dosen yang lainnya, dan kita juga sharing masalah perkembangan anak didik dan juga perkembangan dunia pendidikan ya, terutama di Indonesia. Jadi bagaimana nih Ibu memotivasikan anak supaya anak itu semangat mengejar impiannya? Kalau saya untuk memaksa anak, saya tidak. Saya lebih suka pertama adalah kita berbicara dari hati ke hati dulu dengan anak. Makanya dari kecil lah, dari SD, terutama dengan anak saya yang pertama Reza. Kebetulan sekarang anak saya sudah sudah kuliah semester 5 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Jadi waktu kecil itu dia awalnya cita-citanya ingin menjadi polisi, tapi kemudian berubah keinginannya ingin menjadi dokter dengan alasan supaya bisa membantu banyak orang nantinya. Nah, saya sebagai orang tua lebih kepada mengarahkan apa yang menjadi keinginan anak saya supaya dia bisa tetap fokus ya, dalam arti jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah jalan berubah lagi nih Mbak nih. Tadi kan sudah mau jadi polisi, tiba-tiba menjadi dokter. Nah, nanti tahu-tahu pas udah SMA, Mama aku mau berubah lagi, misalkan mau jadi pilot atau apa. Nah, takutnya kita jadi tidak bisa mendrill anak untuk lebih fokus ya, karena kayak misalkan kedokteran, nantinya mau ngambil kedokteran atau psikologi atau ekonomi, itu kan jurusan yang berbeda ya, jadi istilahnya yang harus dipelajari pun juga nanti akan berbeda. Nah, jadi kalau anak masih bimbang mau A, B, C, nah kita jadi bingung sendiri. Jadi kalau buat saya pribadi, apa yang menjadi keinginan anak itu harus selalu kita dukung, kita support, dan kita jaga supaya dia tetap dengan komitmennya, cita-citanya itu sampai nanti dia tercapailah saat kuliah. Berarti agar si anak mencapai tujuan yang dia harapkan juga ya Bu? Ya. Sebagai orang tua berarti harus selalu mensupport anaknya. Jelas. Anak ini kalau buat saya support orang tua itu jelas hal yang paling utama ya Mbak ya. Bukan berarti kita harus mensupport anak dengan segala fasilitasnya, itu berarti kita terlalu memanjakan ya. Tapi mendukung apa yang dibutuhkan anak gitu. Kalau pengalaman saya untuk anak saya yang pertama, saya sadar bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri itu memang untuk saya pribadi ya, tidak bisa hanya mengandalkan belajar dari sekolah gitu. Jadi dia harus dapat tambahan belajar entah dari bimbingan belajar ataupun dari tempat lain yang istilahnya akan menambah wawasan dia gitu. Karena kalau di sekolah itu kan istilahnya jam pelajaran terbatas, terus materinya juga terbatas gitu. Saya sebagai dosen pun juga pernah melihat beberapa soal dulu zaman saya, istilahnya saya lupa ya, UMPTN atau apa ya nama istilahnya ya. Dan itu kan soalnya memang ternyata banyak yang di luar yang kita pelajari di sekolah gitu ya, tidak kita dapatkan hanya di sekolah, tapi ternyata
istilahnya wawasan luas ataupun hal-hal lain yang belum pernah kita terima di sekolah. Nah, ketika kita tidak mendapatkan itu dari tempat lain atau bimbingan belajar yang lain, ya sudah. Jadi saat mengerjakannya itu ya agak kesulitan kita gitu. Ibu kan punya anak yang masuk PTN dengan Fakultas Kedokteran nih. Jadi menurut Ibu, kapan nih waktu yang tepat untuk si anak mempersiapkan PTN-nya? Kalau untuk anak saya pribadi, saya dari dia SD. Ya, dia SD ketika waktu itu karena dia TK dia pengen jadi polisi, SD kelas 4 dia sudah berubah menjadi dokter, sampai SD kelas 6 dia tetap kekeh. Jadi yang pertama saya pikirkan adalah jelas biaya ini ya, karena fakultas kedokteran ya. Jadi kita orang tua harus mempersiapkan supaya jangan sampai nanti anak kita misalkan nilainya sudah mencukupi, tapi ternyata dari segi biaya tidak mencukupi, kasihan juga gitu ya. Nah, sedini mungkin, jadi harus kita persiapkan sedini mungkin. Ketika kita sudah tahu entah itu di level tingkat dasar SD ataupun SMP ya, kita sudah tahu cita-cita yang pasti anak kita itu sudah harus kita persiapkan. Ya, jadi minimal menurut saya mulai masuk SMA kelas 10 ya. Iya, 10. Jadi ketika anak sudah fokus dengan cita-citanya, ya kita harus mencari tambahan istilahnya tambahan materi atau tambahan pembelajaran untuk anak kita selain materi yang diterima di sekolah gitu. Jadi kalau saya pribadi waktu itu termasuk telat karena baru kelas 11, kelas 2 SMA. Anak saya ikutkan ke bimbel di luar sekolah ya. Tapi alhamdulillah sih itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu anak saya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi bagaimana harapan Ibu dalam pendidikan di Indonesia ini? Ya, kalau saya lihat sejak tahun 2020 karena waktu itu ada pandemi COVID ya, jadi banyak perubahan-perubahan terutama di sistem seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, saya berharap di sini pemerintah untuk selanjutnya bisa lebih bijaksana ya, paling tidak mempermudah untuk seleksinya. Karena buat saya pribadi setiap anak Indonesia itu memiliki hak yang sama untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri favorit yang pasti akan menjadi impian semua anak Indonesia. Karena jangan sampai menjadi stigma bahwa perguruan tinggi negeri itu hanya untuk anak-anak yang pasti pintar-pintar di kelas atau selalu juara gitu, karena belum tentu anak yang pintar di kelas ini ya, atau yang tidak pintar di kelas itu ketika kuliah itu nanti dia bisa menjadi luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai dari sini kita sudah secara tidak langsung sudah menjudge kamu tidak akan bisa masuk perguruan tinggi negeri karena kamu tidak berprestasi atau kamu tidak pintar ya. Buat saya itu adalah hak seluruh anak Indonesia. Jika dia mampu untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, dia pasti akan berkembang dengan baik di sana. Terima kasih ya Ibu atas waktunya pada hari ini. Sama-sama Mbak, terima kasih kembali.